Assalamualaikum Sobat Football United. Sambil jalan pagi, gue ingin ngobrolin tentu saja Manchester United ya. Jadi jeda internasional ini sudah selesai, dan dari jeda internasional yang baru selesai ini akan ada jeda internasional berikutnya di sekitar pekan pertama bulan November, dimana menurut gue itu akan menjadi periode yang menarik lagi nih. Kita tahu bagaimana situasi Manchester United, terutama Ruben Amorim, segala hasil buruk, segala mungkin juga penampilan yang tidak maksimal, ini akan terus menimbulkan gejolak, pemecatan, pergantian. Ini menurut gue masih akan terus berputar, dan ya inilah Manchester United. Nah, kalau melihat dari jeda internasional yang baru saja selesai ini ke yang selanjutnya, Manchester United ini akan menjalani 1, 2, 3, 4 pertandingan, di mana diawali away ke Anfield, lalu setelahnya akan home menghadapi Brighton, lalu away ke City Ground menghadapi Nottingham Forest, dan terakhir away juga ke London nih, ke North London menghadapi Tottenham Hotspur. Jadi jadi 4 pertandingan Manchester United akan menjalani 3 away dan 1 partai home. Dimana kalau melihat dari 4 lawan tersebut ya, 2 kebetulan away juga menghadapi Tottenham Hotspur dan juga Liverpool. Kalau melihat situasi saat ini, ya mereka ini, 2 tim ini adalah penghuni papan atas. Artinya ini pertandingan yang sulit, bukan hanya tidak mudah, tapi ini sangat sulit bagi Manchester United, khususnya Ruben Amorim. Bahkan untuk bisa mendapatkan poin saja menurut gue ini harus dengan kerja yang sangat besar banget ya, kerja keras yang sangat luar biasa. Di samping tentu saja mungkin ada sedikit keberuntungan dan lain-lain. Di 2 pertandingan lainnya pun menurut gue juga tidak bisa dikategorikan mudah ya. Menghadapi Brighton, di mana Brighton menurut gue dengan keadaan bahwa tim ini lebih rapi, lebih solid, lebih stabil bahkan dari beberapa musim, mereka konsisten dengan apa yang ditampilkan di Premier League. Ini juga menjadi sesuatu yang harus diwaspadai. Manchester United juga ketika menjamu Brighton di Old Trafford tidak bisa dikatakan mudah. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya mereka juga sempat kalah. Dan ini menurut gue menunjukkan bahwa ya Brighton memiliki potensi yang besar untuk mengejutkan dan menyulitkan Manchester United di Old Trafford. Part yang akan sulit mungkin di atas kertas menghadapi Nottingham Forest. Ini yang ya dikategorikan agak lunak gitu ya jika dibandingkan pertandingan yang lain. Karena kalau melihat di papan klasemen dari 4 klub tersebut, Nottingham Forest ini yang paling jelek saat ini. Ange Postecoglou juga di Nottingham Forest ada banyak masalah menurut gue. Hasil itu salah satunya. Tapi bagaimana juga misalnya kondisi dressing room, ini juga menjadi pertanyaan. Jadi Manchester United mungkin lebih memiliki peluang di sana, walaupun tidak bisa dikatakan pasti ataupun juga karena away ya ke City Ground sebagai tim tuan rumah ada motivasi yang lain yang lebih, terutama ketika menghadapi Manchester United. Tapi lagi dari 4 pertandingan tersebut ada potensi nanti kita akan alami narasi-narasi lagi ya, ganti pelatih, taktik ataupun formasi ini tidak berhasil.
akan ada isu-isu nama-nama calon pengganti lagi. Menurut gue ada kemungkinan itu akan kembali lagi. Karena tentu saja gue berharap Manchester United akan lebih bisa stabil, akan bisa mendapatkan hasil yang positif. Tapi kalau melihat dari keadaan saat ini bukan hal yang mudah untuk didapatkan. Misalnya keadaan lini tengah ya, Manchester United jelas butuh kualitas baru di sana, butuh penambahan pemain dengan karakter yang berbeda dari yang ada sekarang. Bukan cuma karakter mental, tapi juga karakter bermain. Wingback juga demikian. Saat ini Manchester United memiliki menurut gua masalah di posisi wingback, di mana ini merupakan sumbu penting di sistem permainan 3 back. Lalu dari sisi serangan misalnya, ini juga menguji betul konsistensi lini depan Manchester United, walaupun tentu saja namanya sepak bola, segala sesuatunya ini terkait ya. Keadaan wingback dan juga lini tengah yang tidak stabil, tidak konsisten, ini tentu saja akan memberikan pengaruh juga ya ke kemampuan ofensif dari Manchester United. Nah, gua sendiri secara ringan amatiran menilai mungkin Manchester United, bukan mungkin, pastinya sulit sekali lah untuk bisa sapu bersih kemenangan di 4 laga. Ada kemungkinan Manchester United akan menderita kekalahan, dan kalau di atas kertas misalnya secara ringan amatiran melihat tadi kenyataan klub-klub yang akan dihadapi, Liverpool bukan laga mudah. Nanti akan gue bikin previewnya. Menghadapi Tottenham Hotspur pun juga seperti itu. Di atas kertas dua partai ini sulit bagi Manchester United untuk bisa mendapatkan poin. Nah, ini bisa diperbaiki, katakanlah seperti itu. Walaupun jadwalnya juga tidak secara berurutan, artinya menghadapi Liverpool lalu menghadapi Tottenham, baru menghadapi Brighton ataupun Nottingham Forest. Tapi paling tidak memperbaiki keadaan untuk menghadapi jeda internasional selanjutnya. Maksud gua, pertandingan menghadapi menghadapi Brighton dan juga menghadapi Nottingham Forest, Manchester United jelas punya peluang untuk memenangkan laga menurut gua. Menghadapi Brighton home, Manchester United kalau bisa menunjukkan penampilan seperti laga-laga home mereka sebelumnya, mereka punya peluang untuk bisa mendapatkan hasil maksimal. Pun juga ketika tandang menghadapi Nottingham Forest. Walaupun saat ini penampilan ataupun hasil yang didapatkan Manchester United dari partai tandang masih jauh dari memuaskan. Bahkan menghadapi Grimsby pun di partai away mereka kalah gitu. Cuman ya ini momentum untuk perbaikan. Dan gua melihat kalau dari apa yang ditunjukkan ketika menghadapi Sunderland, mereka punya potensi untuk melakukannya. Mereka punya potensi untuk mendapatkan hasil maksimal ketika menjamu Brighton dan juga ketika away ke City Ground. Bahkan mereka juga punya potensi untuk membuat kejutan di London ataupun juga di Anfield. Hanya saja ya jelas butuh kerja keras, butuh juga, gue tidak ingin mengatakan adaptasi taktik, tapi lebih ke variasi gitu ya. Mungkin ada penyesuaian kecil, katakanlah seperti itu, yang Ruben Amorim bisa lakukan ketika menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Tottenham Hotspur. Ini tidak berarti bahwa harus merubah 3 center back menjadi 4, nggak mesti seperti itu. Mungkin juga menyesuaikan siapa yang diturunkan, ini penting. Dan ini juga harus dipersiapkan bahkan dari sekarang. Gua paham dari apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, Manchester United melihat dari satu pertandingan ke pertandingan lain, tapi penting juga untuk melakukan persiapan berupa proyeksi ya. Sekarang mungkin di pertandingan paling dekat akan menghadapi Liverpool, tapi juga sudah mulai disiapkan kerangka untuk menghadapi Brighton, menghadapi Nottingham Forest dan juga menghadapi Tottenham Hotspur. Gue tidak 100% pesimis,
Tapi gue juga tidak 100% optimis gitu ya. Gue berusaha untuk realistis. Kalau Manchester United bisa setidaknya mendapatkan 1 kemenangan paling tidak dari 4 laga ini, dan mungkin 1 atau 2 hasil seri, ini sudah merupakan capaian yang oke gitu. Gue di sini berusaha untuk realistis. Ya, tentu saja ketika bisa menyapu semua kemenangan itu akan sangat fantastis, tapi mendapatkan 4 kemenangan di 4 laga dengan format seperti tadi itu yang menghadapi klub-klub yang dihadapi, itu merupakan sesuatu untuk tim papan atas yang lebih stabil, yang lebih solid. Sementara gue lihat Manchester United masih belum pada tahapan seperti itu. Masih akan banyak sekali dinamika naik turun, inkonsistensi. Prediksi mungkin 1 kemenangan 1 seri. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.